nonton, udah datang, udah diapresiasi. Terima kasih. Boleh cerita silakan teman-teman semua di rumah bagaimana sih baik film ini dari sebelum dan pasca produksi sendiri, ada kesulitan apa yang kamu alami? Wayan, dan disitu Wayan. Oke, kebetulan kalau dari sebelum syuting proses reading kita lumayan panjang, bisa sampai 3 mingguan, dan kita semua, saya dan pemain-pemain yang lain sudah all out pas reading. Jadi ketika kita udah syuting, semua udah sisa masuk set, sisa take, semua alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu. Jadi kalau kendala di lokasi syutingnya paling cuma kendala kayak cuaca atau kendaraan-kendaraan yang lewat. Tapi kalau untuk soal pendalaman karakter dan chemistry-nya sudah selesai semua dan sudah rapi di proses reading gitu. Dan kebetulan di sini juga sama Pak Riko saya dikasih kebebasan untuk menggali karakter Farid seperti apa gitu loh, dan dikasih kebebasan untuk merubah karakter tapi nggak boleh keluar dari benang merah. Saya juga ngasih dan Pak Riko juga sangat menerima masukan. Kita ngobrol dulu sebelum take, Pak bagusnya adegan ini, dialog ini saya buang ya Pak, saya diem aja, ntar jadinya kayak tadi yang saya diomelin. Terus Pak, kalau dialog ini saya rubah ganti begini gimana Pak, boleh nggak biar feel-nya lebih dapat? Oh iya, Pak Riko sangat menerima masukan itu sih. Ada orang yang menjadi observasi lo khusus nggak sih untuk pengembangan karakter Farid sendiri? Kalau untuk observasi karakter Farid ini nggak ada, tapi cuma ngobrol sama Pak Riko gimana cara bawainnya sama acting coach-nya juga. Terus kalau tantangannya tadi nanya tantangannya di film ini yang pertama izin sama istri ya, itu kan adegannya ya kalau istri bilang oke, ya oke gitu. Tantangannya itu kayak aku dapat kerjaan tapi adegannya gini. Nah itu tuh tantangannya nunggu jawaban istri seperti apa. Terus tantangan kedua adalah ketika adegan nangis, saya yang lagi sujud nangis, tiba-tiba ada suara ngorok. Nah, nahan ketawa pas lagi adegan nangis dan bangun emosi nangis lagi, itu yang susah. Suara ngorok itu adalah Denny sadis suara. Saya lagi sedih, lagi sujud, lagi nangis, dia tidur, dia ngorok. Nah, itu yang susah, nahan ketawa. Tapi untuk ke belakangnya karena proses readingnya bisa sampai 3 minggu, jadi alhamdulillah pada saat take-nya sudah berjalan dengan lancar. Tantangannya itu aja sih. Apa saja kemiripan antara Marcel dan karakter Farid? Tidak ada kemiripan karakter Marcel sama Farid, jauh berbeda, tidak ada kemiripan. Tapi kalau Ciri bilang Marcel dan Farid, kalian kan sama-sama hijrah gitu, sama-sama kembali ke titik yang menjadi baik lagi begitu. Apakah ini yang menjadi alasan kamu menerima tawaran film ini? Enggak juga. Jadi gini kan, karakter Farid itu belajar menjadi lebih baik. Saya juga masih belajar, saya manusia yang nggak lepas dari kesalahan gitu loh. Jadi sama-sama belajar aja karakter gitu. Marcel, perjalanan religi apa sih yang bisa lo dapet dalam film ini? Untuk religinya dalam film apa yang bisa lo? Oke, hikmah apa yang bisa didapat dari film ini? Kesempatan kedua. Allah itu nggak akan pernah berhenti memberikan hidayah buat kita gitu. Allah sangat baik ya. Jadi lebih makin sayang istri nggak sih dengan adanya film ini? Betul, nggak perlu dengan adanya film ini juga saya tetap sayang sama istri. Tetap sayang. Mantap istri saya, Nabila. Aku cinta kamu. Tanggapan istri tadi belum selesai, tanggapan istri setelah minta izin untuk film ini gimana? Yang penting duitnya langsung transfer masuk ke dia, jadi aman. Nah sebenarnya tetap dikasih batas ya, jangan yang terlalu kelewatan aja gitu. Terus kebetulan istri saya belum nonton, belum tahu reaksinya dia seperti apa. Nanti mungkin nonton yang jam 7. Jadi saya menunggu reaksi istri saya seperti apa ini. Saya cuman pernah dapat pengalaman kayak Farid gitu nggak? Apa? Flirting gitu, digodain sama perempuan lain. Pernah nggak sih posisi Farid kayak gitu? Dan iman lo gimana? Digodain. Nggak pernah sih ya saya digodain. Tapi seserem itu ya godaan. Apanya? Serem itu ya godaan. Kalau dilihat dari film dalam sujud itu godaan tuh ada aja. Makanya jadi ngeri banget menurut gue gimana cara kita ngebentengin diri kita aja sih sama lawan
lawan jenis gitu. Tahu batas. Apa sih momen yang menjadi titik balik Marcel Darwin sehingga akhirnya punya komitmen untuk menjadi insan yang lebih baik lagi? Ya mau jadi lebih baik ya, setiap manusia kan pasti pengen jadi lebih baik ya, apalagi saya juga udah punya anak, pengen jadi contoh yang baik untuk anak saya dan istri saya. Kalau bisa dibilang bahwa titik baliknya ketika mereka dan punya anak. Bisa dibilang seperti itu, karena kan ya makanya balik lagi saya bilang setiap manusia itu pengen belajar untuk menjadi lebih baik. Sedikit cerita soal pengalaman umroh pertama kemarin. Ya, Seperti apa mungkin setelah